iklan gitu kan. Nah, kalau lihat teman-teman lihat di situ apa yang terjadi, gitu ya. Si Kugy ini, Maudy siapa itu ya, Maudy ini kan yang diperankan oleh Maudy itu, dia, menjadi suruh-suruhan gitu. Disuruh kalau nggak salah disuruh bawa kopi atau teh gitu ya untuk meeting gitu, kemudian disuruh fotokopi, disuruh beliin kue gitu ya, selama proses dia magang dan kemudian sama karyawan-karyawan di situ ya, kamu sini anak magang sih, sini sini, gitu kan. Nah itu yang kita lihat di perahu kertas gitu. Nah kalau teman-teman lihat di Interns gitu yang diperankan oleh aktor luar biasa kita ini ya, Robert De Niro dan Anne Hathaway, ini dua aktor dan aktris yang saya juga sangat suka gitu ya melihatnya. Berkali-kali saya lihat Intern, nggak bosen. Di situ memperlihatkan satu kondisi yang berbeda. Ketika si siapa itu namanya Ben ya, kalau nggak salah namanya Ben. Ben itu ketika masuk bersama 4 orang temannya yang lain, begitu masuk di sebuah perusahaan tersebut, itu langsung sudah disodorin beberapa proyek yang harus mereka kerjakan. Mereka harus bekerja sebagai tim, mereka juga mempunyai tugas-tugas individu gitu ya. Ada perbedaan kultur gitu kan, karena Ben ini kan kolonial ya gitu, sementara teman-teman yang lain ini mungkin milenial gitu, milenial seperti saya lah gitu ya. Nah, pada ketawa ini saya bilang saya milenial gitu. Nah itu kelihatan bahwa sudah disiapkan gitu kurikulumnya, sudah disiapkan proyeknya gitu. Nah 2 hal ini bisa terjadi di negara kita, dua-duanya. Baik yang itu disuruh-suruh, bisa jadi yang satunya sudah di-prepare. Di negara lain pun mungkin juga terjadi seperti itu, dua-duanya bisa terjadi gitu. Artinya kita sudah membuka wawasan kalau kita melakukan magang, kita bisa saja menghadapi dua hal tersebut gitu. Nah ini nanti yang perlu kita diskusikan sebaiknya gimana sih magang gitu ya, gitu. Nah ini yang menjadi catatan kita awal. Nanti tolong teman-teman ingat bagaimana ini bisa kita perbaiki. Nah, saya sekarang ingin ngerti, kalau teman-teman ini menjadi pihak yang ingin magang, gitu ya, apa kira-kira yang menjadi tujuan? Reason-nya apa, tujuannya apa menjadi peserta magang? Saya boleh minta tolong teman-teman untuk bisa scan yang di sebelah kiri dulu, yang intern, ya, yang di ini kolom intern ini untuk di scan dulu, di scan yang di sini. Nah, tolong isikan di situ. Kalau teman-teman ini akan magang, itu apa alasannya dan tujuannya apa? Boleh kok tujuannya misalnya bisa dapat uang saku gitu ya tambahan, bisa cari pengalaman, bisa menularkan ilmu dan sebagainya. Monggo silahkan untuk diisi. Saya tunggu beberapa menit ya, atau 1 menit aja ya cukup ya, 1 menit untuk nulis kan cukup ya. Nah itu nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Itu boleh saya tunggu ya teman-teman, silahkan. Apakah ada yang kesulitan untuk scan? Kalau ada yang kesulitan silakan langsung aja diketikkan gitu ya, https menti.com ya. Itu mudah-mudahan itu ada alamatnya. Kalau ada yang kesulitan silahkan untuk bisa angkat tangan atau bicara, boleh. Ini saya coba berhasil, Mbak. Oke, teman-teman yang lain? Ada yang bisa. penerima. Kalau kita menjadi owner-nya atau employer, itu apa sih sebenarnya yang diharapkan employer atau penerima ini dengan menerima program atau membuka program magang atau menerima teman-teman untuk magang. Nah, silahkan scan yang kedua ini, yang di bos ini ya, the employer, silahkan teman-teman scan atau juga dengan mengisi ininya linknya di https://menti.com, tuliskan kalau Anda ini adalah employer atau tempat penerima magang, kira-kira tujuannya apa sih? Gitu. Tujuannya apa untuk menerima teman-teman magang?
Gitu. Kita tunggu ya, kira-kira 1 menit gitu. Suatu ketika pasti teman-teman akan menjadi employer gitu ya. Employer, baik itu teman-teman bekerja di perusahaan seperti saya gitu ya. Saya buruh tapi kan saya employer gitu kan ya. Gaya gitu ya, employer yang dibayar maksudnya. Nah, bisa jadi teman-teman nanti menciptakan dunia kerja gitu, menjadi employer dan membuka program magang. Kira-kira apa sih reason dan objektifnya kalau teman-teman semua menjadi employer atau menjadi penerima magang? Repot-repot terima anak-anak magang ini ngapain sih gitu kan ya? Recording in progress. Nggak ada yang kesulitan ya? Oke, ini sudah. Yang kedua ya. Yang kedua ada yang nggak bisa? Iya, ini saya ngetik domainnya nggak bisa. Saya ngetik alamatnya nggak bisa. Oke, sebentar ya, sebentar. Coba saya. Munculnya finish gitu. Nggak seperti yang sebelumnya. Ya. Saya nggak masalah ini. Lancar kok, Mbak. Baik ya, sembari saya coba cek ya. Mungkin ada yang nggak bisa akses, nggak apa-apa ya. Kita main-main sebentar ya. Mudah-mudahan masih bersabar gitu agar kita bisa mengertilah dari dua sisi gitu ya. Kalau dari kita peserta magang bagaimana, kalau yang dari penerima magang gimana, sehingga nanti kita juga bisa memahami dua sisi ini seperti apa. Gitu. Sudah saya tulis di tab ya, mungkin bisa diklik bagi yang belum bisa silahkan menggunakan link yang saya chat. Gitu. Untuk yang penerima magang ada chatnya, kemudian untuk yang peserta magang juga sudah saya chat. Mudah-mudahan akan mempermudah teman-teman semuanya untuk mengakses. Apakah masih ada yang kesulitan? Oke, sudah bisa. Mantap. Baik, kita tunggu sebentar ya. Masih mikir-mikir kalau kita menjadi employer itu apa sih gitu tujuannya. Oke, kita mau lihat hasilnya. Baik, kita akan lihat ya hasilnya. Untuk yang peserta magang, coba kita lihat hasilnya. Oke, ini dia catatan teman-teman. Banyak ya. Ya, ini kelihatan yang paling banyak ini pengalaman kerja. Ingin mendapatkan pengalaman kerja gitu ya. Kemudian juga tampak ya, sudah tampak kah hasilnya? Tampak, Mbak. Baik. Oke, pengalaman kerja, kemudian ada increase friends, kemampuan praktis, explore more, get pocket money. Wah, keren nih, ini keren ini. Get pocket money gitu. Ya, betul loh, kita nggak bisa hidup kalau nggak punya money ya. Salah satunya begitu, bukan matre ya. Kita kan perlu money management juga. Pengalaman, kemampuan praktis, keluar dari zona nyaman. Wow, keren ini. Mengenali lingkungan kerja, ingin tahu kondisi, bosen kuliah pulang. Ada yang bosen ini kuliah. Nih Pak dosen, ini ada yang bosen kuliah nih Pak. Gambaran ya. Getting money, ada lagi nih relations, develop skill, menambah pengalaman, uang jajan tambahan. Banyak nih uang jajan tambahan banyak. Mencari pengalaman gitu ya. About the method, mengetahui dunia kerja, dapat insentif, get experience, boost up resume, about something. Nah, kita catat about something, what something yang you have to look for. Oke, mencari pengalaman kerja banyak sekali, bosen organisasi kampus. Nah, ini Pak dosen nih mungkin bisa dikembangkan nih. Kemudian implementasi tujuan, I know what we want. Kemudian memenuhi CV. Oke, sudah punya CV semua, siapkan CV-nya ya. Hari ini kita akan belajar membuat CV. Kemudian experience, insight, relasi, relations. Apalagi yang belum saya baca. Kompetensi, mengupgrade skill, belajar kerja, menuhin CV lagi menambah koneksi. Oke,
Jadi sini yang paling banyak menjawab adalah pengalaman kerja gitu ya. Tapi juga ada di sini yang menuliskan insight-nya gitu ya. Itu ya, about something. Ini kan ada insight yang perlu kita dapatkan gitu kalau saya bisa menerjemahkan gitu ya. Dan jangan lupa kita dapat money, itu juga bukan hal yang tidak baik, tapi tetap baik. Semuanya tujuan ini. Oke, baik. Cari pengalaman pastinya. Nah, kalau kita simpulkan di sini, sebagian besar memang kita berharap agar pengalaman kerja, karena ini yang paling gede ini kan pengalaman kerja ya, pengalaman kerja itu yang menjadi tujuan utama ya pastinya. Baik, kita akan lihat kemudian hasilnya sebagai employer ya, atau sebagai ini. Kenapa ya kita menerima internship gitu ya sebagai ini employer? Ini banyak yang jawab produktivitas kerja, kemudian reputasi gitu ya, dapat ide-ide baru, dan menyambung tadi ya, ada yang ngomong ide baru juga tadi, efisiensi, mencari SDM, mencari SDM, kemudian kerjasama, kemudian ada proyek-proyek khusus, kemudian mencari bibit unggul, maksudnya new insights, kemudian proyek khusus, support bisnis, persyaratan mata kuliah magang. Oke, baik. Memberi kesempatan mengajarkan ilmu pengusaha, ya. Memperkenalkan perusahaan, oke. Employer branding, ya bagus. Tenaga kerja murah, ya tenaga kerja murah. Promosi perusahaan, ya sama ya tadi seperti reputasi, oke, good. Relationship, ya membantu pekerjaan kantor, wah pasti gitu ya. Marketing dan publikasi, berbagi wawasan. Future leader, oke, tahu ya sudah. Ini kayaknya banyak pengalaman yang menjadi employer ya. Teman-teman mahasiswa ini juga sudah mempunyai banyak usaha ya, atau sudah pernah magang pastinya ya. Itu nanti juga sudah mulai ada insight itu. Kemudian get bright talent, oke, company branding, find perspective employee, ya mantap sekali ini. Belum saya sebutkan insight. Oke, apalagi? Oke, nah ini kelihatan bahwa pengusaha atau employer atau pihak lembaga yang menerima itu juga nggak semata-mata untuk ini ya nambahin kerja atau menambah tenaga kerja yang mungkin murah gitu ya. Tadi ada yang menuliskan gitu ya. Tapi juga ini ya membantu pekerjaan kantor, tapi juga ada produktivitas yang diharapkan. Ada reputasi yang diharapkan, efisiensi, mendapat ide baru. Ini benar semuanya. Keren ini teman-teman. Produktivitas, jadi misalnya suatu perusahaan itu mempunyai ide banyak ya, biasanya kan mereka mempunyai tujuan perusahaan yang banyak gitu. Kemudian ada beberapa proyek yang karena segala sesuatu ini kan bisa saja terjadi, ini agak tersendat. Misalnya pandemi ini saja. Pandemi hampir 2 tahun ini itu merubah semua objektif perusahaan misalnya. Tetapi ada proyek-proyek yang tidak bisa kita tunda. Nah, kita perlu agar tetap produktivitas, maka kita bisa menerima teman-teman magang. Nah, itu yang terjadi juga di lembaga saya ya, itu. Karena ada beberapa hal yang perlu cepat untuk selesai, maka kita lihat teman-teman mahasiswa ini kan mempunyai insight yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa gitu. Darah muda ini kan biasanya juga memberikan ide-ide yang segar. Nah, kita rekrut untuk ikut talent di dalam perusahaan agar produktivitas kerja kita itu tetap terjaga. Nah, di sisi lain kita juga bisa efisiensi gitu ya. Kalau di perusahaan itu ada namanya cost leadership. Itu salah satu tujuan, apalagi di masa pandemi, bagaimana kita bisa menghemat uang, tetapi tetap bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan tujuan. Nah, itu penting gitu ya. Itu efisiensi gitu ya. Nah, efisiensi SDM maupun efisiensi biaya itu penting yang kita perlu pahami. Dan satu hal lagi reputasi gitu ya. Kenapa reputasi? Teman-teman banyak yang nulis. Ada yang nulis reputasi, ada yang nulis promosi gitu ya. Ada yang menulis company branding, pemasaran perusahaan, itu semua benar. Jadi perusahaan itu juga ingin teman-teman yang hadir di dalam proses magang itu juga nanti bisa mengendorse perusahaan yang ditempati magangnya. Bisa
mempromosikan gitu ya, sehingga kita mempunyai reputasi yang baik. Perusahaan pasti ingin profit, pasti gitu ya, karena untuk membiayai buruh-buruh semacam saya ini ya, gitu, dan juga membiayai teman-teman yang magang pasti butuh profit. Nah, kita saling bekerja sama. Dengan hadirnya teman-teman magang, kita harapkan untuk bisa mendapatkan reputasi. Nah, tujuan utama sebenarnya reputasi bagi perusahaan. Profit iya, tapi reputasi itu jauh lebih penting. Kalau reputasi itu didapat, maka pastilah profit akan datang. Istilahnya seperti itu ya, teman-teman. Baik, kita akan kembali. Kita sudah dapat kesimpulannya dari exercise kita ya, gitu. Jadi sudah mulai ada ya titik temunya antara perusahaan dan kita ya. Nah, sekarang saya mau berbagi sedikit tentang apa pengalaman yang terjadi di Solusi Bangun Indonesia selama saya menerima program magang itu, dan juga unit-unit lain, karena kita tidak hanya menerima magang untuk CSR tapi juga menerima magang untuk unit yang lain, operasional, sales and marketing, kemudian juga corporate communication dan lainnya gitu. Kita sangat terbuka. Tadi ditanyakan Mbak Siti ya pada bincang-bincang awal tadi itu, apakah kesehatan juga diterima? Iya, gitu. Ada kita ada dokter perusahaan, ada nurse. Masa pandemi ini kita bahkan hire juga tambahan secara temporary. Bisa jadi magang di sana untuk proses produktivitas di bidang kesehatan. Jadi semua mata kuliah apa namanya prodi ya, itu bisa masuk di semua perusahaan, karena di perusahaan itu banyak unit-unit yang saling terintegrasi dan membutuhkan itu. Ini adalah catatan saya ketika saya menerima program magang di Solusi Bangun Indonesia, tempat saya beraktivitas saat ini. Mereka menyatakan selama proses magang itu ada kurikulum yang sangat insightful gitu, kurikulum magang gitu ya. Sudah disiapkan kurikulum magang sehingga mereka ngerti apa yang perlu dilakukan. Kemudian mereka juga merasa ada situasi kerja yang inklusif gitu, tidak membeda-bedakan gitu ya, lebih egaliter, kemudian juga lebih terbuka gitu. Mereka juga mengatakan ada proses magang yang didampingi, proses pendampingannya ini sangat intensif gitu ya. Itu juga mereka kemukakan, kemudian fasilitas-fasilitasnya itu juga didapatkan selama proses magang, itu mereka juga menyampaikan demikian. Kemudian juga ada ruang untuk sharing. Nah, tadi kan kita teman-teman kita exercise tadi kan ya, ada new insights gitu ya, ada kreasi ide-ide baru. Nah, itu ada ruang untuk menjelaskan atau mengemukakan ide-ide baru. Ini catatan teman-teman yang pernah ikut magang ya, ini saya merangkum saja. Kemudian ada juga opportunity untuk explore diverse work atau pekerjaan lainnya, tidak hanya pada saat magang. Saya punya cerita sedikit di sini. Saya pernah ada peserta magang gitu ya, itu mempunyai insight yang luar biasa, ide luar biasa, dan itulah sebenarnya yang menjadi challenge kami. Kami belum bisa melakukan itu gitu ya. Anak magang ini menyatakan ide itu, mengemukakan ide itu. Wah, ini gitu kan kita klik gitu. Terus kita pertemukan dengan calon konsultan kami yang sebenarnya mau kita ajak kerjasama. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika diskusi, si mahasiswa magang tadi, kami minta presentasi, si konsultan langsung bilang, Mas, nanti setelah selesai program magang, kalau mengerjakan ini sama saya aja ya, jangan sama SBI. Artinya apa? Langsung dilamar kerja sama orang lain, sama pihak lain. Nah, ini kan opportunity to explore diverse jobs gitu. Nah, tapi kita juga punya catatan untuk diperbaiki gitu ya. Ini juga pendapat atau feedback dari teman-teman yang pernah magang di tempat kami. Jadi mereka juga masih berharap ada time management karena mereka masih berada dalam status kuliah dan mereka juga perlu memanage waktunya untuk kuliah maupun untuk tugas-tugas magang. Nah, itu mereka butuh time management yang mungkin lebih longgar gitu. Nah, kemudian mereka berharap masih ada ruang untuk belajar secara klasikal, materi trainingnya juga diberikan mungkin seperti kuliah gitu ya, materi-materi trainingnya apa. Nah, biasanya kalau employer itu kan ya learning by doing gitu ya, jalan ya itulah materinya. Nah, ini tapi menjadi
perbaikan kita, berarti kita perlu menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan teman-teman yang magang. Mereka juga merasakan nih, ada pressure gitu ya, pressure karena di sisi lain mereka kuliah, di sisi lain banyak sekali tugas-tugas yang perlu dikerjakan di magang gitu ya. Jadi mereka merasa burn out juga gitu ya, untuk mencapai target kuliah maupun target magang. Nah, walaupun magang ini juga bagian dari kuliah ya. Kemudian juga short deadline gitu. Jadi besok tiba-tiba deadline-nya gitu ya. Nah, mereka juga, waduh, keteteran nih, kok baru dibilang sekarang ya gitu. Nah, ini nanti kita pelajari kenapa gitu. Nah, itulah dunia kerja gitu ya. Kadang-kadang mendadak ada sesuatu yang sangat urgent perlu dilakukan gitu. Jadi kami melakukannya pun on purpose agar membuat mereka juga, oh ini loh dunia kerja kayak gitu. Kemudian juga perlu dikembangkan support sistemnya. Memang sudah ada ruang yang sangat terbuka, tapi juga mereka masih memberikan feedback. Support system perlu dikembangkan karena mereka juga masih merasa kami kan masih mahasiswa, masih perlu banyak pendampingan. Nah, itu juga akan menjadi area yang kami kembangkan berdasarkan feedback mereka. Two ways communication and discussion ini perlu lebih dikembangkan oleh lembaga-lembaga penerima magang. Mungkin para pekerja seperti saya ketika menerima magang itu kan juga sudah mempunyai banyak deadline. Jadi kadang-kadang mungkin kita kurang memberikan ruang untuk diskusi lebih intensif dengan peserta magang. Nah, ini adalah area-area yang kita dapatkan dari feedback teman-teman. Nah, sekarang saya kalau terlalu cepat silahkan sampaikan ya. Sebenarnya magang itu apa gitu ya? Kita akan lihat berdasarkan undang-undang. Undang-undang tenaga kerja yang baru ini kan terangkum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya cek di situ tidak ada penghapusan definisi magang yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Itu nggak dihapus, artinya masih valid ya untuk digunakan gitu. Ini juga digunakan di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja juga sama. Intinya di situ ada 3 hal. Ada satu sistem pelatihan kerja terpadu antara kebutuhan teman-teman yang masih magang dan kebutuhan organisasi yang menjadi tempat magang, terpadu. Itu perlu kita pikirkan. Juga ada pengawasan atau bimbingan, assistance tadi ya. Dan yang ketiga, menuju pencapaian penguasaan keterampilan. Nah, 3 hal itu yang menjadi definisi magang sebenarnya gitu ya. Nah, kita coba lihat kalau di dalam apa namanya Permenaker ya, Permenaker nomor 6 tahun 2020 itu juga diatur untuk magang itu berapa persen sih untuk praktisnya, berapa atau prakteknya, dan berapa persen untuk teori. Itu diatur di situ. Sebaiknya lebih banyak untuk praktek karena memang untuk mencari pengalaman kerja seperti tadi teman-teman juga sampaikan. 25% lebih banyak teori gitu ya. Jadi kita cocokkan teori di kuliah sama teori sama praktek itu nyambung nggak gitu. Nah, kemudian ada ketentuan juga tidak boleh kurang dari 17 tahun. Kemudian juga tidak boleh lebih dari 20% total employee atau total tenaga kerja. Jangan semuanya anak magang lah gitu ya. Dan memenuhi ketentuan untuk mengikuti ini ya office hour atau apa namanya jam kerja itu mesti sesuai dengan jam kerja karena tidak diperkenankan untuk overtime. Nah, ini di undang-undang di Permen Tenaga Kerja dari Permenaker gitu ya. Nah, ini menjadi acuan juga bagi SBI untuk melakukan proses magang karena itulah yang kemudian menjadi ini ya dasar kami membuat program magang itu. Oleh karena itu di SBI juga ada dua sistem magang. Magang pertama adalah magang berdasarkan kebutuhan kami, kebutuhan organisasi itu apa gitu. Nah, itu nanti ada berbeda lagi apa namanya istilahnya kompensasinya atau remunerasinya gitu ya, uang sakunya gitu ya, tadi kan disampaikan. Ada juga yang sistem magang karena memang kita memberi ruang bagi teman-teman sesuai dengan kebutuhan kuliah, benar-benar berdasarkan proposal dari teman-teman yang mau magang. Nah, itu akan ada skema yang berbeda kalau di tempat kami. Mungkin di organisasi lain bisa berbeda, tergantung dari kondisi perusahaan tersebut.
Oke, kita lanjut. Nah, tujuan utama kita apa sih magang gitu ya? Pastinya untuk bisa mendapatkan sumber daya manusia yang unggul gitu ya. SDM unggul seperti targetnya Pak Jokowi juga ya. Itu. Kalau kita menjadi Human Capital Excellence atau SDM unggul, ada dua hal yang perlu kita kembangkan. Kalau tadi teman-teman tadi tuliskan mendapat pengalaman, menambah kerja dan sebagainya, itu kan hard skill-nya ya, technical-nya. Technical-nya, SOP-nya apa? Standard Operational Procedure-nya bagaimana? Policy-nya menguasai. Tools-tools yang digunakan menguasai. Itu keterampilan yang kita dapatkan. Namun yang penting lagi juga adalah soft skill. Karena di dunia kerja, di dunia apapun, kita perlu mengasah soft skill kita. Bagaimana cara komunikasi kita, bagaimana leadership kita, self leadership kita, leadership terhadap teamwork kita, bagaimana mengembangkan kolaborasi, bagaimana nilai-nilai integritas kita kembangkan. Nah, itu adalah soft skill. Mungkin tidak bisa ada materi tercatat. Nah, itu yang kita bisa kembangkan. Kalau di perusahaan ada sih kode etik bisnis ya. Nah, itu sebenarnya untuk menampung juga soft skill itu. Namun demikian kadang ini tidak tercatat gitu. Nah, kalau saya lihat dari catatan teman-teman tadi itu yang something apa tadi ya istilahnya itu sesuatu yang lain gitu ya. Itu yang tadi saya lihat dari catatan teman-teman tadi. Nah, apa yang terjadi teman-teman kalau kita lihat tadi di perahu kertas gitu ya, atau mungkin teman-teman yang pernah pengalaman magang, banyak sekali juga terjadi, saya juga mengalami ketika menerima teman-teman magang, ketika mereka masuk itu nggak ngerti apa yang mau dilakukan. Bisa jadi karena si penerima magang tidak menyiapkan kurikulum, tidak menyiapkan materi, dan mengharapkan dia itu bisa sendiri. Sementara teman-teman yang magang kan baru masuk ini harus apa ini? Tinguk-tinguk gitu ya. Kalau orang Jawa itu kan tingak-tinguk, tingak-tinguk itu seperti apa? Ada culture shock di situ. Culture shock gitu. Ini orang kok pada ini ya individualistis ya, nggak ada yang nyapa gitu kan, wajahnya serem-serem nih gitu kan, wajahnya tegang-tegang, nanti kok hilir mudik begitu, nah misalnya begitu. Ada culture shock gitu ketika kita masuk di dunia kerja. Ini bisa terjadi. Sama ketika kita masuk pertama kali di dunia kerja. Maka dengan magang itu kan kita belajar untuk masuk di dunia kerja. Ya persis lah itu. Saya juga gitu masuk dunia kerja pertama gitu ya tinggal-tinggal. Nah, ini bisa kalau teman-teman aktif di organisasi, aktif di tempat kuliah, hal-hal seperti ini mungkin sudah bisa cepat teratasi gitu ya, cepat teratasi gitu. Nah, ini perlu kita kembangkan agar kita aktif di semua tempat gitu ya. Kalau sudah culture shock biasanya kita menjadi terisolasi gitu ya, terpuruk gitu kayaknya, wah aku ini kok anak magang gitu ya, jadi kayak tersingkirkan, terus kita diem aja gitu ya, silent gitu, diem, nggak berani ngomong gitu, terus yang tempat magang itu juga lihatnya gimana gitu sama, sini sini anak magang. Itu jadi kita itu kayak kayak apa ya, kalau orang Jawa itu kayak apa ya, orang tingak-tinguk gitulah ya. Nah, kemudian kita mengisolasi diri dan kemudian kita itu mensubordinasi diri kita sendiri. Itu. Jadi kita merasa bawahan, kita merasa cuma anak magang gitu ya. Nah, padahal ruang untuk mengembangkan itu sangat terbuka ketika magang. Nah, kalau ini terjadi, kebanyakan juga terjadi, gitu, maka ya ini ya tujuan kita magang seperti dituliskan teman-teman tadi ya nggak dapat, kecuali dapat uang mungkin ya, mungkin ada organisasi yang nggak memberikan gitu. Padahal kalau di Permenaker tadi salah satunya itu kita dapat uang saku memang. Jadi out of expectation gitu. Jadi kita nggak mendapat apa-apa, nggak dapat apa-apa kecuali bisa masuk ke dalam SKS gitu. Kalau nggak salah itu di SK Kementerian Kementerian Perindustrian, Energi dan Pendidikan tahun 19 itu juga ada ya, itu diatur ya, itu masuk ke dalam SKS kali gitu ya, kalau nggak salah ya. Cuma dapat itulah, ya kecewa lah seperti gambar robot ini ya, cuma ya nggak dapat apa-apa kecuali dapat uang atau ya kayak kerja aja gitu. Nah, sekarang kita lihat apa yang menjadi pemikiran dari penerima magang tadi ya. Tadi kan sudah ada teman-teman menyampaikan gitu ya, ada banyak proyek yang harus dilakukan gitu, ada
insight yang diharapkan kayak gitu, ada promosi yang diharapkan. Jadi seringkali penerima magang itu berharap teman-teman masuk itu sudah mempunyai tujuan jelas, mau apa, dan diharapkan akan memberikan kontribusi pada hal-hal yang sudah berjalan ataupun yang belum berjalan. Memberikan ide-ide baru, new insights gitu ya. Itu diharapkan memberikan ide-ide baru, insight gitu. Terus kita juga diharapkan menjadi bagian dari solusi. Itu employer juga sering begitu agar produktivitas pekerjaan kita itu juga terjaga. Tadi ada yang mengatakan productivity ya. Kemudian menemukan talent. Nah, tadi juga ada menyebut ya di di exercise kita tadi, itu yang diharapkan oleh perusahaan, organisasi yang menerima magang. Dan memang kita memerlukan reputasi, building reputation. Nah, inti reputasi ini tidak hanya reputasi perusahaan loh. Teman-teman yang datang ke magang itu juga membawa nama organisasi. Itu sebenarnya. Jadi kita building reputation dua belah pihak. Artinya sebenarnya di sini kita harus matching antara kita ini siapa, profiling kita, dan profiling lembaga ini harus diketahui betul. Kita lihat titik temunya di mana. Nah, ini yang perlu menjadi catatan kita. Nah, bagaimana kita start untuk ke sana, gitu ya. Yang tadi sering saya sebut adalah kembangkan diri Anda sendiri. Diri kita sendiri perlu dikembangkan. Itu yang sudah pengalaman magang mungkin nanti bisa sharing. Itu yang belum punya pengalaman magang, nah kita perlu siapkan gitu. Yang paling penting itu diri kita sendiri dulu. Mentality kita bagaimana? Apakah kita sudah mempunyai objektif yang clear? Apakah kita cukup energi? Karena magang itu tadi itu bisa jadi tugasnya tumpuk-tumpukan gitu ya. Itu perlu kita siapkan mulai dari sekarang, energinya seperti apa, kemudian kita juga sudah ngitung timeline-nya. Tadi kan ada ya manajemen waktunya, timeline-nya kita karena masih kuliah, pasti kalau dunia kerja itu membutuhkan hal yang mungkin waktunya lebih, itu kita sudah hitung-hitung. Jadi kuatkan dulu mental kita, kuatkan dulu diri kita sendiri. Tanya kemana-kemana gitu. Nah, dan berikutnya ketahui dulu lembaga yang teman-teman tuju itu siapa, bagaimana gitu. Coba saya di slide berikutnya dulu ya, karena ini knowledge of the organization saya tuliskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, ini yang perlu teman-teman pelajari. Kalau saya tidak salah, kemarin Mbak Siti menyampaikan ke saya ada beberapa catatan dari teman-teman yang peserta. Itu salah satunya misalnya apa sih yang harus kami lakukan agar nggak nervous gitu. Kalau nggak salah seperti itu ya Mbak Siti ya. Ya, betul. Apa yang kita lakukan nih gitu. Bagaimana syarat-syarat apa yang perlu kita siapkan gitu. Kalau syarat-syarat fisik itu sudah seperti biasanya ya. Ada ada CV, ada surat dan sebagainya itu biasa. Tapi syarat-syarat yang lebih kualitatif lah ini yang perlu teman-teman siapkan gitu. Jadi yang mungkin ada teman-teman yang masih semester 3, 4 gitu saat ini dan mungkin magangnya masih 2 semester lagi, ini sudah mulai bisa disiapkan sekarang. Ketahui dulu siapa organisasi yang akan dituju gitu ya. Visi dan misinya apa? Baca visi dan misinya apa? Bagaimana kultur budaya perusahaan ya, kulturnya gimana, budaya perusahaannya mana. Tadi saya memulai presentasi ini adalah menyampaikan kultur yang ada di organisasi saya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kami pasti berdoa dahulu. Dan yang kedua, kami pasti mengingatkan pesan-pesan keselamatan dan kesehatan. Itu kultur. Nah, kemudian apa core bisnisnya? Saya dari perusahaan semen gitu ya. Semen itu apa sih di dalamnya? Kita bisa lihat. Sehingga kita bisa ngerti, oh ada loh ruang yang kita bisa masuk. Financial performance-nya gimana? Sehat enggak? Kalau nggak sehat apa? Nah, challenge kita bisa memberikan ide, misalnya kayak gitu ya. Kemudian bagaimana mereka mempunyai pemikiran tentang sustainability, keberlanjutan, gitu ya, keberlanjutan, sustainability targetnya apa sih? Mungkin ada yang baru dengar apa itu sustainability. Nah, ketahui dari situ, dari sekarang gitu ya. Apa challenge-challenge yang dihadapi perusahaan itu? Bagaimana pola interaksinya? Nah, mungkin teman-teman bertanya, di mana kami bisa mempelajari itu semua? Buka websitenya, pasti ada websitenya www.solusibangunindonesia.id
ID gitu, ada gitu. Cari di situ. Di situ ada sustainability reporting. Itu bisa dilihat semuanya, wajahnya itu ada di sini. Sustainability reporting atau laporan berkelanjutan. Ada annual report. Ya, annual report ini adalah laporan tahunan, ada berisi kegiatan maupun keuangan. Buka buku-bukunya, biasanya di website itu ada buku-buku yang di launching oleh perusahaan atau organisasi. Buka sosial medianya gitu ya. Habis ini coba cek gitu ya. Umu Azizah Mukarnawati ini siapa gitu kan, ngapain dia, siapa temennya, ngobrolnya apa kayak gitu ya. Oh ini kebanyakan ini ngasih foto-fotonya narsis misalnya kayak gitu. Nah tapi kan bisa kelihatan bagaimana pola interaksi dan komunikasinya di situ. Itu atau buka juga media sosialnya SBI ya, itu banyak gitu. Itu untuk mengetahui siapa sih organisasi yang kita tuju. Maaf ini waktu saya masih berapa lama ya Mbak? Saya banyak ngomongnya nih. Mungkin bisa 10 menit lagi. Oke, 10 menit mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya 10 menit plus. Ya. Oke, maaf nih teman-teman, saya kalau ngomong ini agak susah nanti dihentikan. Baik, kalau teman-teman sudah ngerti siapa organisasi itu, sudah tahu diri sendiri, kita klik positioning gitu. Saya mau posisikan tujuan saya apa gitu. Nah, kita balik ke slide tadi. Nah, kalau sudah tahu, baru kita buat apa yang akan kita tawarkan kepada perusahaan itu. Bikin proyeknya apa? Membuat strategic proposal. Buat strategic proposal. Ini pengalaman ya teman-teman. Biasanya kalau membuat proposal itu pada copy paste gitu ya. Si A, si B, si C sama persis. Ada loh yang pengalaman ya di tempat saya itu proposalnya itu lupa mengganti namanya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, itu namanya pengalaman. Cuman sekarang kalau sudah tahu, tolong dicek gitu. Bikinlah proposal yang lebih strategik. Karena akan dibaca. Nah, ini dikembalikan oleh human capital. Kalau di kami, ini untuk proses administrasi, itu dikerjakan oleh human capital team. Nanti akan diteruskan ke username, usernya, misalnya ya. Proposal bisa datang dari ke saya, dari saya sampaikan ke human capital, atau langsung disampaikan ke human capital. Siapapun bisa, gitu. Karena kami kan nanti berkolaborasi. Dikembalikan, Bu, ini proposalnya sepertinya keliru, Bu, gitu. Oh iya, mereka pakai nama temennya gitu kan. Nah, itu terjadi teman-teman gitu ya. Copy paste persis, tapi kan sebaiknya boleh sih copy paste gitu untuk referensi, tapi jangan paste persis. Ya, dimodifikasi sesuai dengan strategik objektif kita apa gitu. Strategik objektif kita apa. Itu yang di-highlight di proposalnya gitu ya. Dan di situ juga bisa menawarkan sebagai problem solving, kemudian juga spesifik proyeknya apa, kemudian juga bisa menawarkan ide-idenya yang segar apa gitu. Itu di proposal. Dan jangan lupa menuliskan CV. CV itu akan dibaca teman-teman. Karena akan dilihat kompetensi teman-teman apa, pengalamannya itu apa, baru nanti akan dilihat, oh nanti kalau untuk mengembangkan proyek di organisasi saya, anak ini cocoknya di sini. Kita akan diskusikan untuk explore more di situ. CV gitu ya. Misal pun teman-teman CV-nya itu organisasi yang maaf ya dalam tanda kutip berhura-hura, nggak apa-apa. Karena kan di situ akan kita lihat, oh anak ini kompetensinya di mana. Oh senengannya hura-hura, bisa dong kita bikinkan dia nanti atau kita ajukan dia untuk bisa membuat sesuatu yang lebih arts gitu ya cheerful di dalam organisasi, bisa. Semuanya bisa gitu. Kecuali organisasi-organisasi yang tidak ini ya kurang tepat, misalnya organisasi terlarang gitu kan, enggak lah ya. Itu artinya CV tolong disiapkan dengan baik. Nah, setelah semuanya itu selesai, ada persiapan matang, apply. Yang di-apply adalah siapa diri Anda dan value apa yang teman-teman tawarkan. Ada added value terhadap diri teman-teman semuanya. Itu penting, gitu ya. Karena saya juga mengalami loh, teman-teman yang magang di tempat saya itu juga nggak ngerti harus melakukan apa, dan itu dari cukup reputabel lah organisasinya, apa perguruan tingginya gitu ya. Itu ada yang gitu yang nggak ngerti dan males-malesan. Akhirnya karena males-malesan ya kita sistemnya ngasih tugas ini ya kerjain, ini kerjain, nggak berkembang gitu karena ya hanya mengerjakan yang kita mau gitu, tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri.
Nah, ini yang perlu kita sikapi agar kita tidak mengalami hal yang sama. Kalau sudah di dalam organisasi, ayo teman-teman, kita semua mulai aktif, open mind gitu. Ini dunia kerja. Jangan kemudian berharap ya employer atau apa namanya tempat kerja ini harus tahu dong kami kuliah. Iya, kami paham, kami tahu gitu. Tapi harus open mind, ini dunia kerja. Teman-teman bekerja. Teman-teman kan tadi menuliskan ingin pengalaman kerja, ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita nggak open mind, kita nggak akan dapat apa-apa. Open mind dulu, kemudian orientasi cepat. Klik, oh gini ya dunia kerja ternyata, kayak gitu. Cepat, orientasinya harus cepat. Mulai fokusnya apa? Fokusnya apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang seperti ini. Itu, dan explore ya. Teman-teman explore. Misalnya teman-teman itu magang di tempat saya CSR, tapi teman-teman boleh ngelirik loh. Di samping saya, unit yang lain, divisi lain itu apa? Oh, ada corporate communication, oh ada human capital, oh ada legal, oh ada finance, oh ada quarry, oh ada operations, oh ada environment, oh ada occupational health. Ya, gitu itu perlu dieksplor dan discover kemungkinan teman-teman mengembangkan bidang-bidang itu juga. Explore and discover. Itu penting. Aktif ya, harus aktif gitu, jangan nunggu gitu. Kalau nunggu ya Anda akan hanya mendapatkan apa yang dikasih, tapi tidak mendapatkan more dari itu, nggak akan mendapatkan sesuatu yang lain seperti tadi yang ada yang menuliskan gitu ya. Komunikasi aktifkan, komunikasi nggak perlu cerewet seperti saya ya, gitu. Komunikasi kan bisa verbal, non verbal gitu. Yang penting aktif gitu ya, gitu. Dan agile itu cepat menyesuaikan perubahan, itu penting di organisasi seperti itu. Tadi kan Anda menyampaikan ya feedbacknya itu jadwal dadakan, agenda dadakan itu sangat sering terjadi karena kondisi perusahaan itu seperti detak waktu, tek yang tidak berhenti. Kita tidur dia tetap jalan. Bisa jadi pada saat kita tidur ada sesuatu hal yang emergency. Nah, kayak gitu. Agile. Dan manage your time karena teman-teman masih kuliah, di sisi lain kaki yang satu bekerja. Manage your time properly, itu penting. Karena tujuan kita sebenarnya tidak hanya kerja tadi ya, kalau kita lihat ya, ada yang ingin dapat yang lain, teman-teman juga membawa reputasi lembaga masing-masing. Kalau teman-teman di dalam Suaranya hilang, Mbak. kemute tangannya selalu tangannya agak sawe. maaf ya. Nah, reputasi. Tidak hanya perusahaan yang bawa reputasi, teman-teman bawa reputasi. Saya catat tadi di sini ada banyak ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya ya, ada yang dari Salatiga, dari Jogja, ada yang dari Australia nih, begitu ya, dari UQ, University of Queensland ini, ada yang dari Malang, ada yang dari Solo, ada yang dari mana jadi banyak nih ya teman-teman ya asalnya gitu ya, luar biasa ini. Nah, itu nanti kalau magang hanya asal-asalan gitu, employer seperti saya juga akan ngomong kemana-mana itu, saya pernah punya anak magang loh dari perguruan tinggi A, itu malasnya luar biasa. Siapa yang kena reputasinya? Perguruan tinggi kan? Perguruan tinggi masing-masing, dan itu akan mempengaruhi teman-teman ke depan. Jangan ambil anak ini deh, jangan ambil anak yang dari perguruan tinggi ini sih, gitu. Males anaknya, nggak bisa berkembang, gitu. Itu juga perlu teman-teman pikirkan. Teman-teman menggunakan jaket alma mater siapa, itu teman-teman bawa, dan itu dinilai oleh pelaksana ini ya magang. Saya misalnya gitu ya di SBI gitu. Jangan itu anak itu kayak gitu biasanya. Ambil aja anak yang dari perguruan tinggi ini nih, keren tuh, keren saya gitu. Bagus ini, keren, anaknya aktif, banyak ide. Itu kan membawa nama organisasi gitu ya, membawa nama perguruan tinggi teman-teman. Itu yang perlu kita perhatikan juga gitu. Nah, di tempat kerja itu ada tugas-tugas individu, ada juga tugas-tugas tim. Biasanya kalau di tempat kami saya akan bagi dua. Secara individu Anda bertanggung jawab terhadap ABCD. Sebagai tim ada proyek yang harus dikerjakan secara tim. Maka
performance individu itu akan sangat mempengaruhi performance tim. Demikian pula sebaliknya. Sehingga ketika di tempat kerja, eksplorasi, orientasi, kerjasama, koordinasi itu perlu ditingkatkan. Ini juga untuk menguatkan soft skill kita. Soft skill kita kuat, maka kita akan gampang untuk melakukan hard skill kita. Hard skill itu gampang. Soft skill yang sangat menantang. Nah, ini yang nanti kita perlu eksplor bersama-sama ya, bagaimana kita mengembangkan dua wilayah ini. Nah, selama teman-teman bekerja sebagai interns atau magang, teman-teman berhak untuk mendapatkan kontrak magang. Nanti teman-teman human capital yang akan menyiapkan dengan teman-teman legal akan menyiapkan, teman-teman bertanda tangan, juga ada form-form non-disclosure agreement ya, mungkin ada hal-hal yang sifatnya konfidensial hanya boleh dipergunakan di lingkungan pekerjaan, itu sudah disiapkan. Gitu. Nah, ada juga proses yang teman-teman perlu diinterview untuk mencocokkan proyek yang sedang berjalan, karena kadang employee itu butuh magang karena ada proyek tertentu. Gitu. Ada juga yang tidak perlu menggunakan interview, macam-macam ya, itu macam-macam. Saya biasanya nggak interview sih, saya nggak interview gitu, karena saya menyadari teman-teman ini kuliah, butuh ruang untuk menerapkan. Mau ngirim proposal magang aja menurut saya itu sudah oke. Gitu. Itu membutuhkan keberanian tertentu. Kemudian teman-teman berhak untuk mendapatkan skill tadi ya sesuai dengan undang-undang tadi, dan pemahaman, pengetahuan, knowledge, material, itu teman-teman berhak untuk mendapatkan itu, berhak itu ya. Dan kemudian mendapatkan fasilitas kerja, mendapatkan alat pelindung diri, kalau diajak kemana-mana itu juga mendapatkan fasilitas gitu ya. Itu hak teman-teman semuanya. Juga mendapatkan kompensasi. Kalau di dalam undang-undang, bukan undang-undang, kalau di dalam Permenaker nomor 6 tahun 2020 tadi itu yang saya sampaikan, itu salah satunya teman-teman berhak mendapatkan kompensasi. Itu terdiri dari uang transport, uang makan, dan insentif. Gitu. Ya, masing-masing organisasi pasti mempunyai skema masing-masing. Kalau di SBI itu semuanya akan disampaikan, gitu ya. Tapi jumlahnya juga nggak sebesar gaji saya ya. Oke. Nanti kalau sudah posisi saya pasti bisa lebih bahkan. Gitu. Nah, ini yang perlu kita akan dapat, kita berhak gitu. Sekarang kita kembali, apakah kita hanya ingin memenuhi hak atau kita ingin more? Kalau kita lihat experience tadi kan teman-teman ingin mendapatkan yang lebih gitu ya. Ada sesuatu lain gitu yang didapatkan. Experience nggak hanya experience bekerja, tapi bisa ketemu dengan unit kerja yang lain, bisa diajak ke lapangan, bisa melihat mesin-mesin misalnya gitu, bisa ketemu dengan stakeholders baik internal maupun eksternal, bisa ada pengalaman yang unik-unik. Saya punya ini ya, peserta magang gitu, sebelum pandemi itu saya ajak keliling Indonesia. Sampai pernah juga saya ajak naik pesawat yang isinya cuma 12 orang, semacam Susi Air. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman ya. Jadi kalau masuk itu harus bungkuk gitu. Terus bungkuk. Nggak bisa berdiri. Kalau berdiri ya jedak gitu ya. Dan duduknya harus diatur. Kamu di depan, kamu di belakang, ini di belakang. Kalau barangnya kebanyakan ditinggal. Nggak boleh bawa. Gitu. Nah, itu kan mungkin teman-teman punya pengalaman juga. Anaknya senang sekali dan saya senang. Anak ini pintar dan ini ya banyak ide-idenya. Itu saya ajak keliling ke Indonesia, hampir seluruh Indonesia ya, ke Kalimantan, ke Lampung, ke Aceh, kemana-mana itu saya ajak gitu. Nah, itu kan experience ya. Ketika saya ajak kemana-mana, dia bisa ketemu orang-orang lain di situ. Bisa ketemu vendor, bisa ketemu konsultan, bisa ketemu stakeholder pemerintah dan sebagainya. Pada saat itu juga bisa mengembangkan networking. Catat ketemu alamatnya apa-apa. Networkingnya juga berkembang di situ. Kalau networkingnya berkembang, itu adalah jalan menuju masa depan. Opportunity. Gitu. Jadi nggak hanya mendapatkan right, tapi juga mendapatkan something else. Opportunity. Gitu. Nah, ini yang kita harus kembangkan gitu ya. Kita kan mau jadi sumber daya manusia yang unggul ya. Itu nggak hanya sekedar dapat itu, tapi perlu mengeksplorasi agar mendapatkan more gitu ya, unggul gitu. Nah, you are intern.
kalian ini adalah peserta magang, bukan helpers, bukan OB, bukan pembantu. Itu yang perlu kita catat. You are intern. Kalian peserta magang. Gitu ya. Kalau kalian hanya mengerjakan sekedarnya untuk mengisi SKS, you will be a helper gitu ya, nggak interns. Nah, ini yang kita coba lihat tadi, film tadi kan kayak gitu ya. Nah, di film Perahu Kertas itu akhirnya siapa itu namanya, si Maudi itu namanya siapa yang di itu ya, Kuli atau siapa itu ya namanya, saya lupa. Nah, itu kan akhirnya dilihat, oh anak ini punya ide bagus nih. Nah, akhirnya dia berkembang kan, diberikan proyek gitu kan, gitu. Karena dia menunjukkan bahwa saya nggak hanya sekedar pembawa gelas. Gitu. Baik teman-teman, saya pikir ini adalah akhir dari presentasi saya. So, menurut saya, I don't believe in work. I only believe in creating value. Jadi, magang itu adalah untuk building value. Value, teman-teman. Kalau hanya kerja, dapat uang saku, ya, that's it yang kalian dapatkan. Tapi kalau value, teman-teman akan bisa mengembangkan dunia teman-teman. Gitu. Jadi saya lebih percaya kepada value. Organisasi juga gitu. Organisasi itu enggak nuju profit, tapi value dan reputasi. Nah, itu catatan saya terakhir. Jadi kalau kita mau mendapatkan big impact, use big mind. Itu akhir dari presentasi saya, tapi nanti setelah tadi saya sampaikan beberapa hal, nanti saya juga punya exercise baru untuk teman-teman. Barangkali sudah ada yang mempunyai pikiran beda, gitu ya. Nah, sekarang kita main-main lagi ya. Kita akan teman-teman scan lagi di sini. Setelah tadi saya memaparkan banyak hal, juga teman-teman menyampaikan pendapatnya, gitu. Sekarang, what's your new perspective terkait dengan internship? Gitu, terkait dengan proses magang ini. Nah, oke. Sembari teman-teman membuka, saya akan coba buka chat ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, nanti boleh raise hand atau kita bacakan. Silakan sambil mengisi, mudah-mudahan tidak ada kesulitan ya. Oh, menarik nih pertanyaannya. Silakan, Oke, nanti kita teman-teman. Sudah. Oke, kita tunggu 1 menit ya. Yang sudah bekerja itu juga boleh loh tetap mengisi. Barangkali kan mungkin internship di tempat yang lebih tinggi. Di tempat kerja itu juga bisa loh kita itu dimagangkan di tempat lain gitu. Saya dimagangkan di anak usaha yang lain. Itu terjadi juga kok gitu. Nggak hanya di kuliah gitu. Di tempat kerja juga sangat mungkin terjadi. Itu namanya assignments gitu ya. Itu juga memberikan nilai tambah bagi kita. Baik, sudah ya teman-teman. Nah, yang hasil dari teman-teman tadi, coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Find my unique value, understanding workplace, find achieving goals, making big impact, creating value. Alright, good. Ini jadinya ya. Akhirnya kan sudah mulai tajam teman-teman itu creating value gitu, understanding workplace gitu, karena kita pasti akan mengalami itu, tidak di perusahaan besar, di organisasi kecil pun pasti itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, ini nanti teman-teman simpan menjadi catatan teman-teman. Kalau nanti mau magang, buka aja catatannya, ya. Buka catatannya ini sehingga nanti teman-teman ingat apa yang perlu dipersiapkan gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, itu sekedar pengalaman, pastinya teman-teman juga nanti punya pengalaman untuk kita bisa sharekan dan kita diskusikan. Nah, sekarang kita kembali ke akhir presentasi saya. Ini baik. Oke, teman-teman, terima kasih gitu. Ini ada kontak saya, silahkan dicatat. Kalau di media sosial saya hanya main di Instagram dan juga di Facebook. Saya nggak main di Twitter. Ada sih akun saya, tapi saya agak pusing kalau di Twitter ya, terlalu serius. Jadi saya yang main suka-suka saja. Kirim-kirim foto, kirim-kirim masakan, kayak gitu ya. Nah, saya mau berterima kasih khusus gitu ya, wabil khusus untuk 2 jagoan saya ya.
anak-anak saya, mereka adalah reviewer presentasi saya, memberikan input, memberikan ide juga gitu ya. Ini juga kayaknya hadir di sini ada Zenix dan Seva gitu ya. Terima kasih atas insights-nya dan juga adik tercinta saya juga yang ada di sini, Mutia, yang menjadi tim teknis, expert teknisnya gitu ya. Terima kasih atas teamwork yang luar biasa dari orang-orang tercinta di sekitar saya. Nah, itu adalah salah satu contoh kita membangun teamwork di sekitar kita. Baik, terima kasih Mbak Siti. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita boleh diskusi. Terima kasih. Oke. Saya stop sharing. Baik, teman-teman. Terima kasih, Mbak Ana. Oke, apakah kita langsung buka pertanyaan? Mungkin ada dari teman-teman yang sudah ingin bertanya dari tadi. Ya, Ana itu panggilan saya ya. Panggilan keren gitu ya. Itu Ana. Gitu. Mungkin teman-teman ini umum apa Ana sih gitu. Umu Azizah Mukarnawati ya. Oke, panggilannya Mbak Ana. Oke. Kalau mungkin ada yang mau raise hand, ngomong langsung atau di chat boleh itu. Ada yang di chat mungkin Di chat itu. Iya, ini dari Vino Gunawan. Tapi Mas Vino tadi sudah izin ada ini kegiatan lain. Tapi enggak apa-apa, ini bisa berguna juga untuk kita ya teman-teman. Bu mau bertanya, bagaimana kita bisa tahu tentang kultur organisasi kalau kita belum diterima internship? Karena kadang di web mungkin tidak muncul. Terima kasih. Baik, good. Oke. Ya, tadi sempat saya diskusikan ya, kultur perusahaan itu bisa juga kita lihat. Coba teman-teman follow di medsos, katakanlah misalnya medsos saya gitu ya, nanti dicek, klik siapa yang follow. Oh, sama ini sama-sama orang Solusi Bangun Indonesia. Diklik lagi. Nah, pola interaksinya seperti apa di situ. Nah, itu bisa salah satunya diketahui di situ untuk bisa melihat kultur organisasinya seperti apa. Terus kemudian ikuti juga di media sosial itu, di kami itu kan biasanya juga akan menyampaikan apa-apa yang dilakukan di organisasi gitu, baik itu produk, baik itu program CSR, baik itu program-program kolaborasi, itu muncul di situ. Jadi kita bisa lihat, oh kulturnya itu kolaboratif misalnya seperti itu. Oh ternyata mempunyai kultur yang sangat dekat satu sama lain dari pertemanannya, misalnya seperti itu ya, dari komen-komennya, dari pertemanannya, itu kita bisa lihat bagaimana kulturnya. Setidaknya kita punya frame terhadap perusahaan itu. Pastinya untuk mengetahui kultur yang lebih detail ketika kita masuk ya, itu agar cepat kita agile untuk mempelajari. Namun di proses-proses interaksi itu bisa loh kita bisa lihatkan seperti itu. Mungkin itu Mbak Siti, dan silahkan kontak sama orang-orang perusahaan yang dikenal gitu ya, kenalkan dirinya, ngobrol untuk bisa sharing, bagaimana responnya, itu juga menyiratkan kultur dari organisasi tersebut gitu. Itu kira-kira mungkin ada lain yang bertanya, mau raise hand atau di chat. Mas Vino Gunawan ada. Oke. Oh, saya pikir sudah. Mas Vino, apakah jawaban sekali cukup membantu atau mungkin kalau ada yang belum clear, monggo untuk bisa diklarifikasi lagi, Mas Mau Vino. tanya, Bu, boleh nggak, Bu? Monggo, Bu dosen. Bu, saya itu pernah mendengar, ya tidak di tempatnya Bu Ana, tetapi cerita dari beberapa mahasiswa yang bermagang di tempat lain lah gitu. Ada saja, dan itu tidak harus perusahaan ya, bisa pendidikan, bisa macam-macam begitu. Nah, oleh tempatnya itu dia diperlakukan, memang tidak bermaksud dia mau menjadi helper tadi, tetapi diperlakukan sebagai helper. Nah, itu kalau mau nolak itu takut nanti terus kan enggak dapat nilai bagus misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kira-kira mesti gimana ya, Bu Ana? Ya, menarik nih gitu ya, karena ini ya kadang-kadang kan memang posisinya itu kan menjadi nggak setara ya. Si penerima magang kadang-kadang juga menempatkan diri
tidak setara dengan yang diterima, yang magang gitu ya, nggak mempersiapkan kurikulumnya, nggak menyiapkan materinya, pokoknya asal terima saja gitu ya. Itu dari situ sebenarnya sudah kita lihat ya kultur organisasinya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau seperti itu kita coba membuka dialog gitu ya. Kita membuka dialog, saya coba menerapkan ketika ada peserta magang yang nggak ngapa-ngapain, itu saya buka dialog. Nah, itu kita bisa balik, kita jadi posisi yang si magang gitu. Kok ini usernya atau pihak penerima magang nggak ngapa-ngapain sih, kita cuma disuruh duduk, kita coba bertanya gitu. Saya juga pernah punya seperti itu, bertanya, mendiskusikan gitu ya. Saya magang seperti ini, saya sebenarnya mempunyai tujuan gitu. Nah, bagaimana cara saya untuk bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, itu bisa didiskusikan dan saya pernah mengalami itu dengan seorang magang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Saya buka dialog, tujuanmu apa magang gitu. Dan saya juga punya tujuan apa menerima magang gitu. Nah, apa yang sudah kamu kerjakan sebagai magang? Apa yang kamu butuhkan? Gitu. Nah, ruang dialog itu yang perlu kita buka kalau itu masih tertutup. Pastinya kalau kita menyampaikan dengan cara yang baik, insya Allah nanti juga akan mendapatkan pintu untuk dibuka. Gitu. Kuncinya sih menurut saya jangan takut berkomunikasi dan tempatkan diri kita ini bukan sebagai orang yang disuruh-suruh gitu, tapi jangan ngomong saya kok cuma disuruh-suruh sih, saya kan nggak itu posisinya. Ya nggak gitu kan ya, gitu ya. Ketika waktu ngasih cangkir misalnya ya, apa namanya, misalnya disuruh apa gitu, suruh fotokopi lah misalnya gitu ya. Oke Pak, Bu, ini fotokopinya, terus bagaimana saya bisa mendapatkan materi-materi ataupun keterampilan yang saya perlukan terkait dengan proyek saya yang pernah saya sampaikan di proposal. Bisa seperti itu. Itu. Ini saya ibaratkan sama teman yang baru masuk kerja. Itu seperti itu. Saya juga punya pengalaman gitu. Dia masuk kerja, hari H pertama dia langsung datang ke saya. Anak muda baru fresh graduate juga. Bu, mohon izin waktunya saya mau mendiskusikan pekerjaan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Open your communication. Kalau itu sih menurut saya seperti itu Bu Tiwi. Gitu. Jadi segala sesuatu itu akan terbuka dengan komunikasi. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih, Bu Ana. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Mbak Ana di chat. Boleh. Iya, ada dari Mbak Alif ya ini. Pengalaman saya pernah dianggap tidak berpengalaman saat saya pengajuan magang dengan menjelaskan tujuan magang di perusahaan tersebut. Mbak Alif, ini pertanyaannya sudah selesai atau sharing pengalaman? Iya. Pernah dianggap tidak berpengalaman saat saya mengajukan magang dengan menjelaskan tujuan magang di perusahaan tersebut. Oke, mungkin masih ada Mbak Alif mungkin Mbak. bisa langsung bertanya langsung mungkin? Atau Dia sharing cuma langsung? bagi aja komentar tadi. Oke, bahwa merasa tidak dihargai gitu ya. Oke, baik. Ya. Kalau enggak mungkin Mbak Alif mungkin lagi ini atau mungkin seperti ini ya. Kok saya nggak dianggap ya saat apa namanya menyampaikan itu gitu ya. Mungkin kita coba cek. Kita cek gitu ya, proposal kita seperti apa, CV kita seperti apa, dan coba tanyakan dari pihak penerima magang, apakah ada tujuan khusus dari penerima magang gitu, sehingga belum match gitu. Apa yang bisa saya lakukan dengan tujuan dari si penerima magang gitu ya. Memang saya tidak berpengalaman, tetapi saya mempunyai ketekatan untuk mendapatkan pengalaman itu dan pasti saya juga bisa memberikan kontribusi kepada pihak perusahaan Bapak gitu ya. Memang kuncinya kembali lagi kepada keaktifan kita berkomunikasi dan kemampuan kita untuk menyampaikan. Ya pasti kan magang kan nggak pengalaman ya pertama kali gitu ya gitu pastinya akan challenging juga bagi teman-teman magang, namun coba sampaikan, dikomunikasikan dan perbaiki CV dan CV dan proposalnya ya. Menurut saya itu akan menjadi salah satu kunci untuk kita bisa meyakinkan pihak penerima magang bahwa kita akan bisa berkontribusi
gitu. Ya. Oke. Berikutnya dari Mas Ridwan. Permisi Bu Ana mau bertanya, in your experience, how would a company assess the performance of their interns or their employees in general? Oke, menarik nih ya, bagaimana melakukan assessment untuk employee gitu ya, atau penerima magang gitu ya. Kalau in general gitu, kita biasanya akan lihat tadi ya, proposal itu pasti akan kita lihat. Kemudian surat ini ya, aplikasinya itu kan kelihatannya biasanya model-model mahasiswa seperti itu. Kayak saya dulu juga gitu sih gitu. Nah, coba kita bikin surat lamaran itu yang lebih valuable gitu. Valuable gitu. Biasanya perusahaan nanti akan memberikan beberapa pertanyaan gitu, atau itu ini ya, istilahnya itu interview gitu. Interview biasanya nggak jelimet lah ya, in general saja, lebih untuk mengetahui kita itu mau ke arah mana gitu ya. Kalau belum berpengalaman, memang belum berpengalaman semua, tapi dari proses interview itu kita nanti bisa mapping, oh gitu ya, si Pak Ridwan ini ternyata mempunyai kekuatan di sini, kekuatannya di A, B, C, D. Nah, itu yang biasanya kita lakukannya adalah melalui proses interview sederhana. Interview sederhana bisa by phone misalnya gitu ya, untuk memastikan yang kita baca ini sama sebenarnya. Kalau kita telepon gitu kan ngerti ya, oh benar anak ini tidak hanya copy paste tapi benar-benar mempunyai satu value yang bisa kita pakai. Seperti itu. Nah, kalau sebagai pekerja atau sebagai teamwork gitu, kita mempunyai assessment, baik internal assessment maupun dengan external assessment. Kalau magang biasanya kita tidak menggunakan external assessment, tapi kalau internal kita ada proses internal assessment gitu, kita akan di assess terutama untuk fungsi-fungsi yang mulai strategik ya, misalnya mulai di superintendent, koordinator, itu ada proses assessment yang melibatkan pihak lain untuk mengetahui kemampuan kita di mana, tidak untuk mengetahui kesalahan kita, bukan, tapi untuk mengetahui kita ini mampu di mana, kemudian area mana yang perlu dikembangkan untuk proses IDP atau Individual Development Plan masing-masing, itu kan ketahuan karena masing-masing orang mempunyai kekhususan ya. Nah, itu dari assessment, baik internal maupun eksternal. Kalau internal, semua supervisor itu juga mempunyai tools untuk melakukan assessment, baik di observasi, kemudian juga ada proses dialog ya. Dialog itu setahun 2 kali, pada awal tahun, 3 kali. Pada awal tahun itu objective setting, kemudian di tengah tahun itu adalah mid-year evaluation, kemudian yang akhir tahun year-end evaluation, dialog gitu. Dialog appraisal itu kita lakukan untuk melakukan assessment perkembangan employee gitu ya. Magang, biasanya anak-anak magang saya juga melakukan hal itu. Kita melakukan proses assessment pada awal, kemudian pada saat pertengahan proses internship itu juga kita akan lakukan assessment lagi perkembangannya bagaimana untuk next project-nya. Nah, kalau di SBI, terutama di tempat saya ya, saya tidak mau menerima magang yang hanya 1 bulan. Itu minimal 2 bulan, minimal itu. Karena kalau 1 bulan nggak dapat apa-apa. 1 bulan itu hanya mempelajari policy, hanya mempelajari kultur perusahaan, hanya itu. Tapi belum mendapatkan sesuatu yang pas gitu ya. Jadi saya biasanya minta 3 bulan. Itu karena biar magangnya juga lebih efektif gitu. Itu Mas Ridwan mudah-mudahan menjawab. Kalau belum bisa menjawab, boleh nanti bertanya atau japri ke saya. Gitu, boleh. Oke, boleh terus mungkin Mbak. Ya, berikutnya ini dari Mbak Agnes. Secara singkat, Mbak Agnes ini mengatakan bahwa baru tahu kalau anak magang itu, internship itu harusnya mendapat kompensasi yang tadi uang saku, uang makan, serta uang transport gitu ya. Nah, ini ada beberapa temannya yang pengalaman magang ternyata nggak dapat. Nah, ini gimana kalau bertemu perusahaan yang tidak memberikan hak-hak peserta magang itu? Tuh. Ini Safia Mira termasuk salah satu ini, tapi Safia Mira bukan perusahaan ya, Bu? Ya benar. Kalau di perusahaan berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja tadi, memang benar-benar ada klausulnya gitu ya. Coba nanti pelajari gitu. Nah, kita itu kan hak
kita ya, hak kita setidaknya uang transport. Bisa jadi ketika bicara dengan supervisor kita di tempat magang, itu kita tanyakan, Bapak, Ibu, gitu, apa kewajiban saya sebagai peserta magang? Kewajiban saya apa sebagai peserta magang? Yang kedua, apa hak saya sebagai peserta magang? Gitu. Itu ya, itu penting gitu kan. Nah, kalau misalnya di situ tidak ada disampaikan kompensasi seperti itu, teman-teman boleh misalnya menanyakan apakah ada tersedia kompensasi untuk perjalanan kerja saya, transport misalnya seperti itu ya, apakah ada seperti itu. Nah, kalau tidak ada, maka karena kadang-kadang perusahaan kan beda-beda ya, memang ada yang tidak menyediakan gitu ya, maka kalau begitu, kalau memang tidak ada dalam bentuk uang gitu, apa kompensasi yang saya dapatkan dari proses magang ini? Bisa kompensasi itu bentuknya bukan uang, endorsement misalnya gitu ya, atau mungkin masuk di dalam talent pool misalnya kayak gitu. Tapi bisa ditanyakan dengan cara yang baik gitu ya, berdasarkan kenapa saya menyatakan seperti itu, bisa disampaikan. Saya membaca dari peraturan kementerian itu ada beberapa hal, kewajiban saya ABCD, kemudian saya juga mempunyai hak ABCD. Namun saya ingin memastikan dari perusahaan seperti apa. Kalau memang di perusahaan tidak menyediakan, maka saya bisa prepare untuk diri saya sendiri dan apa kompensasi yang bisa saya dapatkan. Mungkin dia bilang, ya kamu kan dapat keahlian, kamu dapat ini. Oke, fine. Tinggal kita akan memutuskan iya atau tidak. Kita akan memutuskan iya atau tidak, tapi kita sudah menyampaikan konsen kita. Itu yang penting kan itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya ke Mbak Agnes atau Pak Mas Agnes ini. Ya. Baik. Saya bisa Mbak Siti masuk. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Umu, Mbak Ana. Menarik sekali ya, tadi sudah disampaikan terkait dengan magang dan saya apresiasi sekali gitu ya, karena SBI juga punya komitmen yang di dalam rangka mencerdaskan anak bangsa ini membuka peluang magang bagi para mahasiswa, dan beberapa mahasiswa kami juga sudah pernah magang di SBI gitu, dan tentunya banyak hal positif yang didapatkan, dan saya sepakat tadi creating value ini menjadi hal yang kemudian mendasari kita untuk magang ya, artinya tidak semata-mata pengalaman kerja, tidak semata-mata kemudian mendapatkan uang saku, tapi di situ ada berbagai macam hal yang kemudian kita pelajari dan bisa membentuk satu karakter dan juga nilai-nilai yang kemudian kita bisa kembangkan gitu. Nah, yang pertama ini karena ini kerjasamanya dengan Safi Amira, itu saya juga ingin menanyakan terkait dengan perlindungan bagi mahasiswa magang ya, terkait dengan mungkin bisa jadi mungkin di ruang-ruang magang itu juga terjadi potensi misalnya pelecehan seksual atau kemudian hal-hal yang kemudian itu sebagai mahasiswa magang itu kan tersubordinat bahwa masih proses adaptasi gitu ya, sehingga kemudian ya tadi selain mungkin helper juga konteksnya yang lebih luas lagi. Nah, ini apakah kemudian ada semacam perlindungan bagi para mahasiswa magang ini? Kalau ada, saya kira menjadi hal yang cukup baik dan saya kira juga harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan di masa pandemi ini, Mbak, ini ya. Nah, bagaimana kemudian strategi agar supaya produktivitas magang ini bisa juga optimal ya. Saya yakin ketika kemudian bisa berinteraksi di tempat kerja itu akan lebih efektif ya, efisien gitu. Kemudian yang terakhir ya, yang ketiga itu terkait dengan magang ini kan ada saya nggak tahu ya kalau di SBI seperti apa gitu. Yang jelas kan kalau kami
melihatnya kan dari sisi mahasiswa ya, tetapi mungkin ada magang yang untuk alumni gitu. Nah, untuk yang mahasiswa tadi itu memang kalau di tempat kami itu rata-rata kita inline-kan dengan penulisan skripsi gitu ya, sehingga kemudian setelah magang itu outputnya itu karena kami di UGM itu ya, di Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, dan di UGM di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik itu laporan magang itu bisa sekaligus untuk skripsi karya mereka, sehingga kemudian waktunya mereka tidak panjang gitu ya. Katakanlah misalnya kalau 1 semester itu ada 6 bulan, tadi pas banget kalau misalnya magangnya itu 3 bulan, nah 3 bulan itu untuk nulis sekaligus ujian skripsi di situ. Nah, ini yang saya kira produktif gitu ya. Jadi magangnya dapat, skripsinya juga dapat di situ. Nah, tapi kalau untuk konteks yang S1 saya nggak tahu apakah juga punya skema di situ dari SPI di situ. Nah, tapi yang jelas banyak pengalaman yang bisa diperoleh ya. Bahkan kalau ada salah satu di tempat kami yang magang itu kemarin juga kemudian ditarik untuk menjadi pekerja tetap ya di sana, alhamdulillah, dan juga setara juga dengan karyawan tetap yang lain. Artinya tadi katanya dengan magang itu aspek positifnya itu lebih banyak gitu ya. Tidak hanya kemudian kita di kampus saja, tapi juga banyak bisa mengembangkan pengalaman di ruang kerja. Terima kasih Mbak Mumu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik, tadi ada 2 pertanyaan ya, untuk pelecehan seksual sama magang untuk alumni ya, Mbak Siti, atau ada ya, satu lagi perlindungan untuk magang, teman-teman magang. Oke, baik, terima kasih Pak Danang. Kekerasan seksual. Oke, terima kasih Pak Danang. Pak Danang ini dosen UGM ya, yang mempunyai concern luar biasa terhadap responsibility dalam berbagai hal, termasuk menjadi teman diskusi saya juga ya. Oke, pertanyaan pertama itu terkait dengan bagaimana perusahaan memberikan perlindungan terhadap para peserta magang. Itu adalah kewajiban dari perusahaan untuk memberikan perlindungan seperti halnya perlindungan terhadap karyawannya yang lain. Kalau APD itu kan jelas ya, diberikan APD, jelas ada topi APD, kemudian ada sepatu, ada gloves, misalnya untuk pekerjaan tertentu, itu pasti akan disediakan dan itu wajib. Nah, terkait dengan pelecehan seksual, ini sesuatu hal yang menarik gitu, yang jarang sekali orang kemudian mengungkap. Dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan terkait dengan pelecehan seksual, tidak hanya kepada peserta magang, bisa juga terjadi kepada para karyawan, baik laki-laki maupun perempuan. Dua-duanya bisa mengalami hal tersebut gitu. Nah, terkait hal itu, semua peserta magang sebelum magang di SBI ya, terutama ini pengalaman saya di SBI, itu akan mendapatkan kan tadi kontrak dan sebagainya, dan sebelum magang ada induction. Induction untuk seluruh peserta magang itu terkait dengan induction safety. Safety itu bermacam-macam ya, safety, kemudian juga induction tentang communication, bagaimana pola komunikasi yang harus dibangun, do and don'ts-nya apa, kemudian juga induction tentang pekerjaannya sendiri, dan ada induction terkait kode etik perusahaan. Di dalam kode etik perusahaan itu juga disebutkan tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada kekerasan seksual, termasuk di dalamnya pelecehan seksual. Itu tidak boleh ada. Apabila itu terjadi, maka boleh melaporkan kepada supervisor atau pihak yang menjadi atasannya pada saat melakukan magang, dan itu bisa diproses. Itu kalau memang itu terbukti, maka karyawan yang melakukan tindakan itu akan mendapatkan ini ya, bukan denda, akan mendapatkan punishment lah ya gitu, akan mendapatkan punishment gitu. Nah itu satu proses yang pasti harus dilakukan, dan apalagi sekarang ini di lingkungan BUMN, kami ini kan bagian dari BUMN, itu sekarang sudah mulai mengembangkan
ini ya, apa namanya, penguatan untuk women empowerment berdasarkan UN Women Empowerment Principles itu. Salah satunya itu adalah ide untuk juga mengembangkan lembaga pengaduan gitu, pengaduan ya mungkin curhat gitu, tapi kita mengembangkan referral system dengan lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam pendampingan, misalnya kasusnya itu memang perlu tindak lanjut di luar. Nah, itu juga yang kita kembangkan. Jadi untuk perlindungan terkait dengan kondisi peserta magang, baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai risiko pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu dilindungi dan silakan untuk melaporkan ke atasannya. Apabila yang melakukan itu adalah atasannya langsung, maka boleh melakukannya melalui speak up. Jadi kita ada namanya integrity line, speak up di situ, atau menyampaikan kepada siapapun yang ada di situ. Siapapun yang dianggap dipercaya di situ itu boleh. Gitu. Jadi artinya sistem itu juga kita kembangkan. Gitu. Kemudian yang kedua, magang untuk alumni. Nah, ini program magang untuk alumni atau untuk mereka yang sudah lulus gitu. Kita juga ada skema itu terutama untuk proyek-proyek tertentu, dan itu on purpose dari kami ya. Kami membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk menyelesaikan satu proyek tertentu. Itu bisa kita lakukan. Itu kita bisa lakukan untuk mengembangkan gitu. Ada juga bisa juga yang masih yang sudah lulus itu masuk ke dalam magang tadi, magang yang tadi saya ceritakan, tapi juga magang yang skema on purpose dari perusahaan itu bisa. Itu memang spesifik project membutuhkan peserta magang tersebut. Gitu. Tetapi kalau yang untuk alumni kemudian mengajukan magang sendiri, nah ini yang saya pikir perlu saya cek kembali apakah di unit lain itu bisa menerima tersebut. Gitu. Kalau di tempat saya itu masih memungkinkan. Gitu. Namun memang nanti skemanya adalah skema magang, bukan sebagai skema calon employee ya. Itu masih memungkinkan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke Pak Danang. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, monggo Pak Danang untuk bisa disampaikan kembali. Yang untuk pandemi gimana, Mbak Umu? Untuk menerima magang pandemi? Ya, di masa pandemi ini seperti apa? Oke, selama masa pandemi, untuk tahun lalu kami masih membuka magang, terus sempat ditutup karena kasus pandemi yang melejit, gitu ya. Namun sejak bulan Juni kemarin itu sudah dibuka kembali. Itu dibuka kembali, tetapi belum boleh untuk yang anak sekolah atau anak yang selevel dengan SMA. Gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa masih diperkenankan untuk melakukan magang. Nah, kalau untuk unit-unit tertentu yang memang mempunyai risiko sangat tinggi, ini ada aturan yang lebih khusus untuk melakukan magang. Tapi intinya kami sudah bisa membuka program magang setelah proses pandemi kondisi pandemi ini. Masih memungkinkan Pak Danang, gitu. Sudah diperbolehkan kembali. Dan ada persyaratan khusus ya, banyak hal yang harus dipersyaratkan ya gitu ya. Vaksinasi sudah komplit, kemudian swab antigen kalau masuk ke pabrik itu selalu harus melakukan genos gitu. Kita kerjasama dengan UGM untuk pengadaan genos ini, siapapun masuk itu pasti akan dicek kembali setiap hari, keluar masuk siapapun termasuk karyawan, peserta magang atau siapapun pasti akan dicek kembali, walaupun pada awal kita sudah membawa antigen ya, sertifikat antigen itu yang menyatakan bahwa kita sudah kita negatif misalnya seperti itu. Itu ada syarat-syaratnya dan banyak syaratnya yang lain, pastinya secara teknis nanti kita bisa sampaikan gitu ya. Artinya masih terbuka dalam kondisi pandemi. Gitu Pak Danang. Terima kasih. Sami-sami, nggih. Terima kasih Monggo, Kak Damai Mbak juga. Pertanyaan Ya, lain, ini ya. ada, kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Ini ada 2 pertanyaan, Bu. Saya langsung ini kan ya, bacakan dua-duanya ya. Dari Mbak Rifa, saya saat ini sudah bekerja full time dan pengen daftar internship. Tapi saya bingung untuk pekerja full time apakah sebaiknya mendaftar internship lagi ya. Sebab kalau daftar internship lagi, otomatis secara gaji pasti akan lebih kecil. Bagaimana menurut perspektif Ibu tentang ini? Terus yang kedua, dari Mbak Dinda,
Kalau MT bagaimana Bu? Apa beda utamanya dengan magang? Apakah di perusahaan Ibu ada posisi MT? Langsung to the point nih Mbak. Iya. Ya. Oke. Oke, Oh, baik. satu lagi Mbak dari saya, kalau jurusan Oke. bahasa, kira-kira apakah ada ini apa peluang magang di perusahaan-perusahaan di pabrik-pabrik seperti itu? Ya. Oke, Ya. siap. Baik, pertama saya jawab yang paling sulit dulu. Apakah jurusan bahasa boleh masuk gitu ya? Boleh Mbak. Itu saya bilang tadi semuanya itu bisa. Nanti tinggal kita di apa namanya di CV-nya, makanya itu perlu dijelaskan apa yang kita punya. Nanti kalau misalnya perusahaan melihat ini, saya nggak tahu added value-nya nih, sudah ini jurusan bahasa, kita ini pabrik semen, ini nggak bisa masuk nih. Nah, makanya kita perlu membuat CV dan surat lamarannya itu yang benar-benar sudah spesifik apa yang perlu kita lakukan gitu. Ya bisa sih Mbak, bisa ngursus bahasa Inggris saya gitu ya agar bisa lebih baik, itu memungkinkan gitu, sangat memungkinkan. Artinya semua jurusan masih bisa. Bahkan misalnya jurusan seni itu juga bisa kok gitu. Kita butuh beberapa hal sentuhan seni gitu ya. Misalnya untuk membuat kegiatan yang lebih menarik gitu ya, karena kan untuk bisa menarik generasi lebih muda gitu ya, itu kan butuh sentuhan-sentuhan seni misalnya seperti itu. Ya itu tadi kembali kepada CV dan lamaran itu perlu sangat yang strategik agar kita bisa melihat, oh ini bisa ini ditempatkan di mana gitu. Itu bisa Mbak. Kemudian pertama tadi ada pertanyaan kalau sudah full time apakah bisa mendaftar untuk internship. Nah, ini di tempat kami di SBI itu tidak boleh berperan ganda atau double agent ya gitu ya. Kalau bekerja di tempat lain maka tidak boleh internship di tempat kami. Karena di tempat kerjanya itu pasti juga mempunyai kode etik, dan di tempat kami juga punya kode etik, banyak hal-hal konfidensial dan juga banyak peraturan-peraturan yang mungkin akan bertubrukan atau mungkin bertentangan dengan lembaga yang saat ini dijalani gitu. Itu tidak memungkinkan gitu. Kemudian berikutnya MT ya, manajemen training gitu. Itu yang kalau manajemen itu kan biasanya calon pegawai gitu ya, tapi belum jaminan jadi karyawan gitu ya dimaksudkan ya, mungkin ya. Dan penerimaan saya sih seperti itu. Nah, kalau di SBI itu sebenarnya tidak ada manajemen training. Tetapi kita mempunyai program perekrutan mahasiswa yang sudah lulus ya, lulusan perguruan tinggi negeri itu untuk masuk ke dalam skema GTP, yaitu jadi lupa istilahnya. Graduate Development Program. Development Program. Nah, itu biasanya kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, gitu, kita roadshow, gitu. GDP ini untuk menjaring mereka-mereka yang mempunyai kemampuan sesuai dengan harapan perusahaan akan mendapatkan satu course, gitu ya, selama 1-2 tahun, mendapatkan banyak pendampingan, tugas dan sebagainya. Nah, kalau nanti lulus, maka dia akan bisa menjadi karyawan. Itu di dalam proses itu ada juga namanya IF, Enterprise Based Vocational Education, tapi itu untuk lulusan SMA. Itu ada, jadi kita kursus gitu ya, kursus atau sekolah ini ya, kursus setara D3 karena kita bekerja sama dengan perguruan tinggi juga gitu ya, untuk mencetak tenaga-tenaga terampil setara D3. Nah, ini juga bisa nanti menjadi pegawai, tapi bisa juga memilih untuk tidak menjadi pegawai atau meneruskan kuliah. Tapi menurut saya ini bukan manajemen trainee. Jadi sepertinya di tempat kami tidak ada manajemen trainee, tapi coba nanti akan saya pastikan ke Human Capital Team apakah memang memungkinkan untuk manajemen trainee. Sepemahaman saya kita tidak membuka untuk manajemen trainee. Itu. Kalaupun misalnya kita meng-hire seseorang untuk proses atau posisi tertentu yang sementara, temporary, kita bisa outsource atau kita hire eksternal. Jadi artinya memang itu dikontrak gitu, kontrak for temporary gitu aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Mbak siapa ini yang pertanyaannya Mbak? Linda. Mbak Thomas, Mbak Linda.
Oke, Ya. begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, baik. Ya, ini molor kan ternyata Mbak Ana. Jadi sudah sampai jam 12. Oke, untuk yang terakhir mungkin apakah ada pesan khusus dari Mbak Ana terkait magang ini untuk teman-teman sebagai penutup dari acara ini? Ya, saya pikir seperti kita mau PDKT ya teman-teman gitu ya. Kalau mau pacaran itu kan PDKT, gitu kan kita mesti lihat diri kita ini siapa dulu gitu ya. Kita punya apa gitu ya untuk kita bisa sampaikan kepada yang kita tuju gitu, yang mau kita lemparin panah gitu kan. Dan kita pasti akan mempelajari yang akan kita lemparin panah ini, kita jadikan tujuan ini panah baik loh ya, bukan panah jelek. Nah ini siapa dia gitu ya, bagaimana dia gitu ya, kebiasaannya apa, sukanya apa. Kalau saya masuk di dalam kehidupan dia, kita bisa memberi nilai apa, memberikan apa gitu. Sama kok seperti kalau kita melakukan proses pendekatan gitu ya. Seperti halnya kalau kita mau memilih kuliah gitu ya, kita mau memilih kuliah di perguruan tinggi manapun, kita pasti mempunyai tujuan gitu. Nah intinya apa? Sebenarnya kita persiapkan diri kita sendiri, pelajari diri kita sendiri, pelajari tempat yang akan kita tuju gitu ya, tetapkan tujuan. Dan itu tadi, I don't believe in only on work, but I do believe in creating value itu. Jadi tetapkan untuk mendapatkan value gitu. Jadi nggak hanya dapat kerjaan, tapi juga mendapatkan value. Saya rasa itu, Mbak Siti. Baik, ya. Baik teman-teman. Ya. Sekarang sudah pukul 12, mungkin kita apakah hendak berfoto dulu bersama atau bagaimana ya, berfoto dulu atau kita berdoa dulu ya, karena tadi dibuka dengan doa. Kita berdoa dulu untuk penutupan, mungkin Mbak Ana apakah bersedia untuk memimpin doa? Oh ya baiklah, kita tadi sudah membuka dengan doa, pastinya kita juga perlu menutup dengan doa, menyampaikan syukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan ruang bagi kita untuk berdiskusi, sharing gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita juga selalu diberikan jalan kebaikan dan bisa menebar manfaat di semua tempat. Insya Allah kita bisa barokah apapun yang kita lakukan. Mari kita berdoa sejenak untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Mari berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan? Ada satu culture lagi di SBI, Mbak. Di akhir acara biasanya kita melakukan customer pause juga, customer pause gitu. Nah itu juga kita bisa jadi salah satu culture-nya SBI. Nah apa itu customer pause? Customer pause itu kita memberikan insight dari sisi customer gitu ya. Oh gitu, baik. Itu ada boleh silakan Mbak. Bagus itu. Jadi customer itu tidak harus selalu konsumen ya yang membeli barang dan sebagainya, enggak gitu. Tapi customer kita di sini adalah ada, situ saya baca ya, ada Bu Ani, ada Mas Aris, ada Mbak Yanti, ada Mas Iqbal, ada Brilliant Marvel, ada Devi, ada Fajar, ada Risa, Anjani, NK Triwiyati, ada Alivia Indah, Seva, Nur Aini, ada Agnes, ada Rifa, Ara, Dinda, Muhammad Afif, Danang, Sisilia, Ridwan, Aditya, Salsabila, Mbak Siti dan semuanya. Itu adalah customer saya, gitu kan. Jadi bagaimana kita juga menyampaikan terima kasih para customer kita yang sudah mendengarkan sharing. Nah, itu kami menyampaikan terima kasih sekali. Terima kasih juga ada insight-nya gitu ya. Sudah memberikan waktu kepada kita, maka kita memberikan apresiasi juga untuk para customer ini gitu. Itu sederhananya seperti itu, salah satu contohnya gitu. Terima kasih Mbak Siti dan teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Insya Allah kalau kita akan melanjutkan diskusi, saya terbuka untuk kita saling berkomunikasi. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon membuka itu kamera mungkin untuk berfoto. Oke.
Bagi teman-teman yang membutuhkan sertifikat nanti bisa menghubungi kami. Iya. Wah, ya ditunggu. Oke. Baik. 1, 2, ini masih ada yang hendak membuka. Monggo, silahkan. Oke, saya mulai ya. 1, 2, 3. Ke halaman 2. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak. Salam Terima sehat. kasih Riva. Terima kasih Mbak Tiwi. semuanya. Terima kasih Pak Terima kasih. Danang. Semuanya teman-teman yang ada di sini. Oke. Terima kasih Ance. Sama-sama, Bude. Ibu sehat. Sudah merespon. Bidadari itu sudah ada juga. Oh, alhamdulillah. Sudah sepuh juga ya. Mudah-mudahan ini ya memenuhi harapan teman-teman juga semuanya. Lebih dari yang Jadi kebayang. Iya. Siap meeting. Iya. Mbak Ana, Yes. Ana, Yes. Ana. Yes. Itu kalau ada mahasiswa mengajukan proposal, ada nggak ya yang sifatnya itu lembaga ke lembaga. Jadi maksudku universitas